kata yang berpasangan, yaitu al-qada dan al-qadar. Al-qada disebutkan oleh para ulama, disebutkan al-qadar dulu. Al-qadar itu adalah qadarullah atau takdir. Itu adalah ketetapan yang telah Allah tetapkan, telah Allah tuliskan. Rasulullah SAW kataballahu maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanah. Allah sudah menuliskan takdir seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi berapa tahun? 50.000 tahun. Itu sudah kita ketahui, tetapi kita tidak menafikan usaha. Kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berusaha itu menunjukkan satu di antaranya dia memiliki sifat tawakal yang sempurna dan dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal yang sempurna sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falsafah hidup seekor burung. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana. Kalau sekiranya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, lalu dicontohkan oleh beliau, digambarkan oleh beliau tawakal yang bagaimana? Tawakal yang sebagaimana dilakukan oleh seekor burung. Burung mengais rezeki, berusaha sejak pagi, taghdu khimasan, berangkat pagi dalam keadaan perut kosong. Wa taruhu bitana, pasti Allah beri rezeki. Kalau dia sudah berusaha pasti dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan bahwasanya Ruhul Qudus atau Jibril membisikkan kepada beliau, nafakha fi rawi anna an-nafsa lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Kata Rasulullah, Jibril menyampaikan kepadaku bahwa setiap jiwa itu tidak akan dipisah ruh dengan jasadnya sampai rizkinya benar-benar dihabiskan. Yang sudah tertulis 50.000 tahun itu benar-benar sudah dihabiskan, baru dicabut. Baru dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ruh dari jasadnya. Seperti itu. Tetapi sekali lagi ini tidak menjadikan kita orang yang malas bekerja. Karena kesempurnaan seorang hamba ketika dia bertawakal dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berbaik sangka kepada Allah, baik sangkanya Allah telah menuliskan saya sebagai orang yang sukses. 50.000 tahun yang lalu Allah telah tuliskan di Lauhul Mahfuznya saya sebagai orang yang sukses. Tapi di satu sisi dia tidak berusaha belajar, dia tidak berusaha untuk mencapai kesuksesan itu. Dia hanya duduk diam. Kalau ada makanan dia makan, kalau ada minuman dia minum, kalau ada sesuatu yang bisa dikerjakan, ya kalau bisa ditunda ya ditunda dulu. Karena saya baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tulis sudah saya jadi orang yang sukses. Dengan apa? Dengan kesuksesan dia seperti itu. Dan itu sangat bertentangan sekali dengan akal sehat. Sangat bertentangan sekali dengan akal sehat. Maka disebutkan dalam Al-Quran betapa manusia itu ada yang mereka itu seperti an'am. Seperti apa? Hewan ternak. Balhum adal. Bahkan mereka lebih apa? Sesat. Karena gagal mempergunakan pikirannya. Burung saja yang dia itu bertawakal, dengan tawakal yang sudah Allah ilhamkan kepada burung itu, dia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, dia berangkat. Hanya burung yang sakit saja yang tidak bisa berangkat. Kalau kita ingin lebih baik daripada binatang, benar-benar manusia, maka jadilah yang lebih baik daripada burung itu. Ketika burung berusaha keras berangkat pagi-pagi, maka kita haruslah, kalaupun sama berangkat pagi-paginya, sekedar berangkat pagi-pagi saja, maka itu nggak jauh beda dengan binatang. Tetapi berangkat pagi dengan prioritas kerja yang jelas, dengan tujuan yang jelas, dengan perhitungan yang sudah matang dan lain sebagainya, melebihi apa yang dimiliki oleh burung. Dagang kita, umpamanya kita berdagang,
kurang, nggak jauh beda dengan binatang burung itu tadi. Harus ada perhitungan yang lebih jelas, harus ada yang namanya musyawarah, harus ada yang namanya bertanya, harus mempelajari ini dan itu. Karena burung nggak ada dia musyawarah sama burung lainnya. Banyak makanan di daerah mana, di wilayah mana? Tidak. Kita manusia diberi Allah pikiran, diberi Allah lisan, diberi Allah kemampuan untuk menilai melebihi binatang, maka lakukan hal yang lebih daripada binatang. Nah, seperti itu. Di sini qada Allah Subhanahu wa taala itu kalau takdir yang sudah direalisasikan, sudah dijalankan, sudah dilakukan, itu qada. Kalau qadar, kalau kita dapatkan ayat wa qudiyal amru, tidak ada disebutkan wa quddiral amru atau yang lainnya, sekadar qada saja, maka Allah sudah menyatukan dengan lafaz itu, sudah diwakili makna qada dan qadar, sesuatu yang ditetapkan, sesuatu yang pasti terjadi. Ini salah satu kalimat yang berpasangan. Kalau takdir, jangan sampai salah kita, takdir itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan, dan qada itu adalah sesuatu yang terrealisasikan, terlaksana dan terjadi. Qadar Allah yang telah terjadi itu disebut dengan qada. Kalau belum terjadi dia, tapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bentuknya tulisan, maka itu namanya qadar. Baiknya bentuk tulisan saja. Kalau sudah terjadi, maka itu adalah qada. Ini kata yang berpasangan juga. Di antara kata yang berpasangan adalah al-faqru dan al-faqir dan al-miskin. Fakir dan miskin. Kalau dalam ayat disebutkan fakir saja, maka dia tergabung di dalam kata tersebut makna orang miskin. Fakir itu berasal dari huruf fa, qaf dan ra. Fakir. Tapi lafadznya al-qafru asalnya. Qaf, fa dan ra. Yang artinya al-khulu, tidak ada sama sekali, kosong. Kalau al-miskin, kata yang dekat dengan kata miskin itu sakana, menempati, punya tempat tinggal berarti dia. Cuman kehinaan yang dia miliki adalah ketika dia tidak memiliki sesuatu yang mencukupinya. Maka dari itu, kalau terkumpul fakir dengan miskin, maka yang lebih susah hidupnya adalah orang fakir dibanding orang miskin. Tetapi hanya kalau jika disebut dalam ayat hanya miskin saja, atau disebut dalam ayat hadis hanya fakir saja, maka terkandung dua makna ini. Termasuklah di dalamnya orang-orang yang tidak memiliki sama sekali, atau orang yang memiliki tempat tinggal tapi tidak berkecukupan. Nah, ini termasuk kata yang dianggap berpasangan dan saling mewakili satu sama lain jika disebutkan satu persatu. Di antaranya juga yang lainnya kata Islam dan iman. Kata Islam dan kata iman. Ketika Allah sebutkan inna dina indallahil Islam, jangan kita tafsirkan kata Islam yang inna dina indallahil Islam itu hanya rukun Islam saja. Tidak. Rukun Islam dan rukun iman juga termasuk ke dalam kata Islam di dalam ayat tadi. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala Islam, yang termasuk juga dalamnya kata iman. Nah, kalau dia disebutkan dalam hadis, maka dirinci, dijelaskan dalam hadis tersebut. Islam itu begini, itu rukun-rukun Islam. Iman itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun iman. Kalau disingkat lagi, Islam itu adalah amalan anggota badan yang zahir dan terlihat, dan iman adalah amalan-amalan hati. Cukup di dalamnya definisi kata iman yang sering kita dengar. Apa itu? Apa definisi iman? Apa? Keyakinan di hati, diucapkan di lisan, diamalkan anggota badan. Kalau dia digabungkan dengan kata Islam, maka iman itu adalah keyakinan hati saja, dan Islamnya mewakili amalan anggota badan dan ucapan lisan. Dan kita bisa pegang sebagai kaidah, sebagai landasan berpikir kita ketika kita menghadapi ayat dan menghadapi hadis dari Rasulullah SAW. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.